Altin Alih basis Swalang. di Maluku Utara dulu Mbak ya. Altin Swalang, silakan. Terima kasih Mbak moderator. Masih di Maluku Utara dulu Mbak ya. Ya, setelah ini ya Pak ya. Ya, lanjutkan. Iya, Prof Jo yang saya sudah ikuti di media sosial, senang sekali bisa bertemu langsung pada kesempatan ini. Iya Prof. Mas Buis ini sebenarnya teman baik saya sekaligus panutan saya sampai sekarang. Bukunya keren nih, walaupun belum sempat nyampe ke sini. Udah pesan Mas. Langsung saja pertanyaan. Tadi diberikan kesempatan, ini Mas dan Prof Jo, saya lebih tertarik ada kasus yang terjadi di beberapa kabupaten di tempat kami, bukan hanya satu kabupaten, terkait dengan pemilihan kepala desa yang diatur serentak. Di bahasa undang-undang itu diatur 3 kali dalam jangka waktu 6 tahun. Tapi pada prakteknya beberapa kabupaten itu tidak melakukan seperti itu. Bahkan ada kabupaten yang kepala desanya menjabat hampir 5 tahun, hampir 1 periode kepala desa definitif. Artinya dari sini saja ada dampak bagi desa itu sendiri. Dampak yang pertama adalah desa tidak punya RPJMdes. Karena yang berhak untuk menyusun RPJMdes adalah kepala desa definitif. Nah, mungkin ini pertanyaan saya Prof, yang sempat juga ditanyakan oleh masyarakat. Kebetulan izin memperkenalkan Prof, saya di Dinas PMD kurang lebih 5 tahun, dan saya pernah jadi kepala desa juga pada tahun 2017. Ini pertanyaan yang ditanyakan kepada saya, bagaimana desa-desa menghadapi situasi ketika tidak ada RPJMdes, sementara mereka harus menyusun RKPDes berdasarkan RPJMdes. Pada waktu itu saya menjawab seperti ini, desa silakan menyelesaikan RPJMdes dari pejabat kepala desa yang sebelumnya, karena mungkin ada yang belum terselesaikan. Tapi ini mungkin bukan jawaban yang pasti juga kepada desa, dan mohon pencerahan dari Prof Jo dan Mas Muiz. Altin. Jadi kalau di lapangan Altin yang manuver aja tadi jawabnya, itu jadi pusing ya kan. Manuver aja gini supaya masyarakat bisa. Nah, jadi seni-seni yang kayak gitu aja yang dibutuhkan kepamongan untuk merespon cara-cara yang terlalu canggih tadi. Dan saya setuju itu, kita kita pokoknya sementara belum berubah aturan main ini, jalankan dengan kiat-kiat seni-seni yang mungkin bisa kita sesuaikan, simplifikasi, sederhanakan. Ya, siap ini Mbak Yayat. Kalau dulu di kampus itu, kalau secara institusi saya wakil presiden. Tapi kalau secara angkatan, beliau wakil gubernur saya itu. Jadi saya kalau masalah angkatan ke Kak Altin ya hormat saya. Ini sahabat, kalau saya baca postingan-postingan beliau sangat mendalami dan mengilhami pemerintahan desa. Memang saya juga kadang terinspirasi dari status beliau baik di Facebook maupun di yang lain. Menarik Mas Altin. Hal RPJM desa itu telah habis, maka penyusunan RKP desa di tahun berikutnya dan tahun berikutnya, misalkan 2 tahun, itu menggunakan asumsi hasil evaluasi RPJM desa yang terakhir dan kondisi terkini yang ditetapkan dengan Musrembang Des. Jadi akhirnya kita mencoba membuat sebuah jalan tengah, bahwa karena ada yang selesai tapi kita harus menyusun, maka di masa transisi tadi dalam menyusun RKP desa menggunakan hasil evaluasi terakhir dengan kondisi terkini yang dibutuhkan dan juga sesuai arah kebijakan kabupaten, berarti yang di RPJMD-nya, dan di situ yang terpenting sebenarnya disepakati melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Jadi mungkin itu bisa menjadi Kaltin sebagai salah satu alternatif manakala memang terlepas dari wacana pilkades akan diserentakkan atau tidak, tapi ketika terjadi kekosongan tadi masa transisi yang secara normatif kita sebutkan memungkinkan, tetapi harus dalam forum tadi Musrenbang Des melihat hasil evaluasi RPJM desa yang telah lalu, kemudian dengan arah kebijakan kabupaten. Jadi memang kalau semakin didalami memang semakin asik ya, dan saya kira waktu 4
4 tahun Kaltim ini sangat luar biasa, dan saya kira banyak mungkin harusnya teman-teman di Dijen Bina Pemerintahan Desa, kalau nggak salah ada itu TV Bina Pemdes Kaltim, kapan-kapan kayaknya Kaltim harus jadi memberikan dari perspektif para pendamping pengawal di tingkat kabupaten kota, saya kira menjadi hal yang semakin akan melengkapi. Saya kira itu Mbak Yayat. Dan ya, makasih Prof, makasih Mas Mois.